kinerja dengan Iya, ini 24 jam kita memantau, memonitor, termasuk mengendalikan seluruh aktivitas anggota di lapangan ya di seluruh Indonesia. Dari ruang inilah kita memanage arus lalu lintas ya, kemudian memberikan perintah-perintah arus anggota di lapangan. Ya persiapan kita sudah sejak awal ya, sejak 2 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan survei, baik itu di arteri, jalan arteri, pantura, tengah, selatan, kemudian di ruas jalan tol, kemudian di penyeberangan, ya, dan di ruas-ruas jalur wisata. Ini menjadi target kita untuk pengamanan Nataru tahun ini. Karena tahun ini ada peningkatan yang ya 2,80% lah dari tahun lalu. Masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan, ya, baik itu perjalanan wisata, kemudian bisa mudik, kemudian beribadah, maupun perjalanan rutin, ya, pekerjaan. Nah ini kita harus antisipasi semua. Ini kita persiapkan mulai dari kemarin, kemudian rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti kita akan melakukan simulasi, tactical floor game. Pokoknya kesiapan ini sudah kita matangkan, dan ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan yang ada. Ya, ini peningkatan pada lalu lintasnya 2,80% ini cukup signifikan sekali. Ini biasanya kebanyakan adalah penggunaan kendaraan pribadi ya Pak ya? Ya, kalau lihat survei itu terbanyak menggunakan kendaraan pribadi, kemudian sepeda motor, baru angkatan udara. Oke. Pak, sejauh ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di tahun-tahun lalu, seperti apa Pak tingkat-tingkat kerawanan yang harus diantisipasi oleh masyarakat, apalagi jika ditinggal untuk bepergian? Dari ketertiban, keamanan, dan juga kelancaran lalu lintas, ini ancamannya seperti apa yang harus kita antisipasi? Jadi kita sudah membuat prediksi ya, atau memitigasi kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul nanti pada saat masyarakat liburan selama Natal maupun Tahun Baru. Setidaknya ada di bidang lalu lintas ini ya, Mbak Diana. Ada 3 klaster yang harus kita perhatikan. Yang pertama di ruas jalan tol. Di ruas jalan tol ini masih ada beberapa titik yang potensial terjadi kemacetan. Kemudian ada beberapa titik juga yang potensial ini rawan kecelakaan. Ini sudah kita mapping, ya, sudah kita inventarisir titik-titik mana saja, dan sudah kita siapkan personil maupun CB-CB yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua di jalur penyeberangan, ya, terutama ada 2 titik jalur penyeberangan yang menjadi konsen kita, karena menurut survei kita, kemudian data empirik, ya, histori, ini dua penyeberangan ini yang menjadi titik krusial. Yang pertama Merak Bakauni. Ini juga kita konsen di situ bagaimana mengelola lalu lintas yang akan menyeberang ke Sumatera, begitu juga sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua di Ketapang Gilimanuk. Ini juga sama, ya. Menurut data historis terjadi antrian, kemacetan di akses menuju ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Namun kami kemarin sudah survei, semua sudah kita mapping kerawanan-kerawanan, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan ASDP dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas ketika arus puncak nanti. Kemudian klaster yang ketiga ada di jalur arteri dan jalur wisata. Ya, kenapa? Karena menurut survei 40 sekian persen lebih, ya, yang dari 110 juta masyarakat Indonesia itu 42% akan melakukan perjalanan wisata. Ini kita harus antisipasi, kita sudah mapping tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu favorit untuk wisatawan lokal, domestik maupun luar negeri. Ya, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat, ya. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Medan, dan beberapa tempat lainnya. Sudah kita mapping dan sudah kita simulasikan
ya bagaimana cara bertindaknya akan kita berlakukan di jalur-jalur wisata ini. Kemudian yang berikutnya jalur arteri, ini juga sama karena menurut survei arteri juga masih menjadi favorit ya, terutama untuk kendaraan roda 2 ya. Arteri Pantura, Tengah, Selatan ini masih jadi favorit. Kita sudah mapping permasalahan-permasalahan yang ada di jalur arteri. Itu ada beberapa titik yang potensial terjadi kemacetan maupun kecelakaan. Ya. Ini sudah kita mapping semua untuk kerawanan tersebut. Jadi sesuai dengan prediksi dari BMKG ya, di akhir tahun ini ada kemungkinan terjadi cuaca ekstrim ya. Di akhir tahun ini ada awan dari Siberia, kemudian dari Afrika Selatan, dari Afrika, ini akan menuju ke perairan Indonesia. Sehingga ini mungkin akan berpengaruh terhadap pertama penyeberangan. Ya. Kemarin beberapa hari lalu, hari Rabu kalau tidak salah, itu sempat ditutup penyeberangan 4 jam. Ini dampaknya sudah begitu, ya, kemacetan. Ini perlu kita antisipasi nanti pada saat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian di jalur-jalur arteri juga ada beberapa titik-titik kerawanan, baik itu banjir maupun tanah longsor. Ini sudah kita mapping semua ya, dan kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menangani cepat apabila terjadi bencana akibat cuaca ekstrim. Ini sudah kita mapping semua. Jadi setelah kita mengetahui potensi-potensi kerawanan ya, tadi di 3 klaster ya, kalau kami klaster itu di tol, penyeberangan, arteri dan wisata, tentu kita sudah mempersiapkan beberapa strategi yang akan kita lakukan ya. Ini juga berdasarkan hasil kajian ya, kemudian data empirik, kemudian data dari survei Kementerian Perhubungan, data dari pengelola jalan tol, itu kita semua kaji sehingga kita menentukan strategi untuk penanganannya. Ya. Yang pertama, strategi pertama kita akan mendekatkan pelayanan. Ya. Artinya kita akan mendirikan pos-pos aju, pos pelayanan, pos pengamanan, sehingga ini akan mendekatkan petugas Polri kepada potensi permasalahan tadi, kerawanan. Kemudian strategi yang kedua untuk di penyeberangan ya, kita melakukan strategi delaying system. Delaying system ya, atau penundaan keberangkatan karena pelabuhan atau dermaga ini sangat terbatas kapasitasnya, sehingga kalau terjadi gangguan seperti ancaman cuaca tadi sehingga kapal tidak bisa menyeberang, kita harus melakukan delaying system. Ya, kita akan memasukkan kendaraan yang mengarah ke pelabuhan itu masukkan ke buffer zone di sana. Ya, buffer zone kita sudah siapkan, arah ke Merak itu ada di kilometer 43 ya di tol. Ya. Kemudian kilometer 68, kemudian ada tempat parkir PT Munich di situ, ada Cikuasa atas, ada Indah Kiat. Ini mudah-mudahan buffer zone yang disiapkan ini bisa menampung kendaraan yang akan menyeberang ketika terjadi permasalahan atau volume yang meningkat, sehingga daya tampung kapal untuk mengangkut kendaraan orang ke Sumatera ini overload ya, sehingga harus menunggu dan akan berdampak keluar. Kemudian ini juga pengalaman dari tahun-tahun lalu, kemudian data-data yang ada. Untuk penyeberangan ini kita akan melakukan sharing ke 3 pelabuhan ya, untuk Merak ya, Merak Bakauheni. Kita siapkan ada pelabuhan Merak sendiri, ini untuk kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan umum ya, bis ya, wisata itu melalui pelabuhan Merak. Kemudian kita siapkan juga pelabuhan Pelindo Ciwandan ya, ini untuk kendaraan roda 2. Kemudian kendaraan barang golongan 6 ke bawah. Ini kita khususkan ke mana? Ke pelabuhan Pelindo Ciwandan. Kemudian kita siapkan juga pelabuhan BBJ yang ada di Bojonegara. Itu ada di exit tol Cilegon Timur ke kanan ya,
menuju ke BBJ. Ini dikhususkan untuk kendaraan angkutan barang sumbu 3 ke atas atau golongan 7 ke atas. Ini angkutan barang semuanya melalui BBJ. Ini sudah berpasangan ya, yang ada pelabuhan di sisi Sumatera. Untuk Ciwandan ini berpasangan dengan Wika Beton, kemudian Merak dengan Bakauni, BBJ dan BBJ yang ada di Sumatera. Kemudian untuk di Ketapang sendiri, ini kita berlakukan hal yang sama. Ya, kita lakukan strategi delaying system ya, ketika arus lalu lintas atau volume kendaraan yang akan menyeberang ke Bali ini sudah overload. Kita siapkan beberapa bubble zone, ada di terminal bis di sana di Banyuwangi, kemudian ada Watu Dodol, ada Dermaga Bulusan. Kemudian di Ketapang juga kita siapkan pelabuhan Jantar ya, untuk menampung kendaraan barang yang akan menuju ke Lembar yang ada di Lombok. Jadi tidak perlu ke mana? Ke Ketapang. Nah, itu strategi yang kita akan gunakan di penyeberangan ya. Kemudian strategi yang akan kita gunakan di jalan tol, karena kita adakan simulasi kemarin ya, ada beberapa titik yang harus kita intervensi ya. Di mana saja itu? Itu. Jadi di kilometer 38 sampai dengan 60 itu akan menjadi titik krusial di tol Jakarta Cikampek ya. Kalau kita lihat dari data, PC rasionya itu 9,3. Artinya kecepatannya sangat rendah sekali sampai 15 km per jam. 15 km. Iya. Okay. Kalau kita tidak lakukan intervensi. Sehingga kita lakukan strategi untuk jalan tol ini. Yang pertama, pembatasan. Pembatasan operasional kendaraan. Itu nanti akan dituangkan di SKP juga. Khusus untuk kendaraan barang sumbu 3 ke atas, ini tidak bisa beroperasional selama libur Natal Tahun Baru. Ya. Kemudian kita juga melakukan strategi penambahan kapasitas jalan yang kita kenal dengan kontraflow. Ya. Itu di ruas 38 sampai 60, 60 sampai 70 kilometer Jakarta Cikampek, kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan dengan kontraflow. Mulai 1 lajur, kemudian 2 lajur, maksimal 3 lajur. Karena kita memberi kesempatan kendaraan dari arah Bandung tetap bisa melalui tol Jakarta Cikampek. Kemudian di kilometer 110 Cipali juga ini ada penyempitan ya. Kita juga sudah siapkan beberapa titik yang kapasiti rasionya tinggi. Itu kita akan intervensi dengan melakukan kontraflow tadi, menambah kapasitas jalan. Apabila situasi mungkin volume kendaraannya sudah di Cikampek sudah 3 lajur, ini mau tidak mau untuk Cipali 110 ke sana kita lakukan one way. Ya. Begitu juga pada saat arus balik. Kemudian di rest area, ya ini juga menjadi titik potensi kemacetan rest area. Kita melakukan manajemen rest area, ya, dengan membuat rekayasa lalu lintas di dalam rest area sendiri, sehingga ini akan memaksimalkan keterisian rest area yang ada di sepanjang jalan tol. Kemudian untuk strategi di jalur arteri ini sama ya. Yang pertama kita melakukan pendekatan dengan mendirikan pos-pos pelayanan, pos pengamanan, terutama di titik-titik rawan kecelakaan ya. Di lintasan sebidang, di tempat keramaian, kita akan dirikan pos di sana. Kemudian apabila nanti volume kendaraannya melebihi kapasitas jalan, sama, kita akan lakukan penambahan kapasitas dengan kontraflow maupun pengalihan arus ya ke arus alternatif ya maupun one way di titik-titik tertentu. Itu sudah mapping semua dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, beberapa ada titik-titik potensial dari kemacetan, kita sudah siapkan strategi tersebut. Nah, kita melihat dari data yang ada, hasil survei yang ada, kita tidak akan menerapkan ganjil genap, ya, karena dengan intervensi membatasi kendaraan angkutan barang 3 sumbu ke atas, itu kapasiti PCR-nya itu sudah 0,6, artinya ini udah moderat, kecepatannya udah 40 km per jam, artinya kita anggap bahwa intervensi yang kita lakukan itu hanya pembatasan kendaraan barang sumbu 3 ke atas.
ada kebaruan di pengamanan Nataru tahun ini. Tentunya kita akan memanfaatkan teknologi yang ada, baik itu dari Korlantas maupun dari stakeholder yang ada. Kita akan sinergikan di command center kita di kilometer 29, sehingga ini akan membantu kita dalam memonitor, mengendalikan seluruh kegiatan operasi di lapangan nantinya. Yang pertama, tahun ini kita di samping ada teknologi traffic counting dari GID teman-teman jasa marga, itu untuk menghitung kendaraan per jam, memberikan notifikasi kapan kita harus melakukan kontraflow, one way, atau rekayasa lalu lintas lainnya. Kemudian kita juga sekarang ada teknologi terkait dengan operasional anggota di lapangan dengan teknologi K3I. Kita akan bisa langsung memerintahkan anggota ketika terjadi permasalahan lalu lintas, ya. Kita akan bisa memantau di titik-titik mana saja anggota seluruh Indonesia ini kegiatan operasi Nataru tahun ini, ya. Sehingga kita akan mudah mengendalikan, akan mudah memerintahkan, akan cepat datang ke TKP. Ini dari ruang command center inilah kita akan kendalikan aplikasi K3 ini. Kemudian kita juga dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan, ada traffic counting ya di arteri, kemudian sepanjang jalur Pantura. Ini untuk menghitung berapa kepadatan yang ada di arteri, sehingga kita tidak mungkin mengalihkan arus lalu lintas ke arteri ketika arteri sendiri padat. Ya, ini kita dibantu oleh teknologi dari teman-teman Kementerian Perhubungan. Kita akan bisa memantau ya berapa PC rasio yang ada di arteri. Jadi tidak akan memutuskan kita mengeluarkan ke arteri kalau arteri sendiri sudah padat. Jadi akan menambah beban di arteri. Ini penting teknologi ini. Kemudian di rest area sendiri ya kita sudah memasang traffic counting juga ya, akan disampaikan di PNS ya berapa kapasitas yang tersedia untuk parkir. Jadi kalau parkir sudah penuh itu masyarakat tidak perlu masuk karena sudah tidak ada tempat lagi untuk parkir. Kemudian kita juga di beberapa pintu masuk ya kita memasang SMS blast ya, ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya jalur mana yang harus kita lalui atau sedang dilakukan kegiatan apa di depan, itu kita informasikan kepada masyarakat melalui SMS blast yang kita punya maupun WA official yang kita punya. Ini nanti masyarakat akan dapat informasi up to date ya terkait dengan jalur yang harus dilalui. Kemudian kita juga sudah memasang kamera etle ya di beberapa pintu masuk tol maupun arteri. Ini untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran, terutama ya pelanggaran terkait dengan larangan angkutan sumbu 3 ke atas untuk beroperasi. Kalau dulu kita harus komunikasi, harus ngotot-ngototan dengan para pengemudi. Sekarang tinggal capture etle, nanti suratnya datang ke perusahaannya. Ini beberapa teknologi yang akan memudahkan kita untuk mengendalikan operasi ya, sehingga dinamika operasi yang kita lakukan itu betul-betul berbasis data yang ada. Operasi Rinkai ini kita akan menerjunkan 70.350 personel Polri. Ini belum dari stakeholder yang ada, dan ditambah lagi kegiatan rutin ya. Artinya sepertiga kekuatan dari kekuatan kepolisian ini akan melakukan operasi Nataru tahun ini, akan melayani masyarakat ya dalam libur Natal dan Tahun Baru ini. Artinya bahwa pengamanan lalu lintas ini juga dilakukan di wilayah-wilayah tempat-tempat beribadah ya Pak ya? Betul, jadi akses menuju tempat ibadah, kemudian teman-teman dari satuan fungsi lain, nanti ada satgas-satgas. Dari satgas lain itu juga akan melakukan pengamanan di tempat ibadah, tempat wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Jadi ada 8 satgas nanti yang kita lakukan dalam operasi ini. Ada satgas preventif, satgas preemptif, satgas kamsel Lantas itu dari
apa yang diawaki oleh Korlantas Polri, kemudian ada Satgas Gakum, ada Satgas Media, Satgas Banop, banyak sekali satgasnya. Nah, semua akan bersinergi dengan di internal operasi lilin sendiri, Satgas Operasi, maupun dengan seluruh stakeholder yang ada. Yang pertama, ini menurut prediksi dari BMKG, ini akan ada cuaca ekstrim, terutama di akhir tahun ini, baik itu di sepanjang perjalanan ya, maupun di penyeberangan. Jadi waspada akan terjadi hal tersebut ya, dipersiapkan betul untuk kendaraan ya, kendaraan maupun kesehatan daripada pengemudi. Karena kalau terjadi bencana pasti akan ada keterlambatan ya. Walaupun itu kita sudah siapkan jalur-jalur alternatif untuk menghindari tempat-tempat bencana. Kemudian ikuti terus ya informasi up to date dari media, baik itu media mainstream, televisi, media sosial maupun media yang kita punya. Kita ada NTMC ya, ada IG, ada Twitter, ada apa? Call center juga ada ya Pak? Call center juga ada 1569 ya, itu silakan sampaikan. Kemudian kita juga akan memberikan informasi melalui SMS blessing, melalui WA official kita ya. Ikuti terus sehingga masyarakat bisa menentukan jadwal perjalanannya dan tahu titik-titik mana saja yang sedang terjadi permasalahan lalu lintas ya. Kemudian pemilihan jalur kita juga diimbau silakan cari jalur yang betul-betul lancar ya, sehingga tidak terjebak dalam kemacetan. Untuk yang mau menyeberang ke Sumatera, ke Bali, pastikan sudah membeli tiket ya, karena ini kalau tidak bertiket dalam radius 2 kilo itu sudah tidak bisa beli tiket lagi, artinya tidak bisa menyeberang. Akan diberlakukan geofencing ya di penyeberangan, mas jauh-jauh dari Merak ini harus sudah beli tiket. Kemudian untuk yang menggunakan tol ini juga silakan saldonya diisi, ini juga akan berdampak pada kemacetan. Kemudian yang akan menggunakan kendaraan roda 2, ini saya sering wanti-wanti kepada calon pemudik, calon wisatawan yang menggunakan roda 2, pastikan kendaraannya sehat, kemudian kesehatannya prima, dan pastikan dalam waktu tertentu istirahat ya, istirahat, manfaatkan rest area yang sudah kita siapkan. Namun sebenarnya kami menghimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 pada saat perjalanan jauh. Pemerintah sudah menyiapkan mudik gratis ya, dari KAI menyiapkan gerbong untuk mengangkut kendaraan roda 2-nya, dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan angkutan barangnya untuk sepeda motornya. Silahkan manfaatkan ya mudik gratis ini yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, apabila terpaksa itu harus disiapkan betul. Ya, pastikan tiap 2 jam berhenti istirahat. Jadi kita ada call center Korlantas Polri ada di 15669. Silakan untuk masyarakat yang akan melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi apa sampai ke call center kita. Kemudian untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terutama selama libur Natal dan Tahun Baru, silakan disampaikan di call center kita 15669. Pada kesempatan ini saya keluarga besar Kop Lalu Lintas Polri mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Mari kita rayakan momen spesial ini dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Korlantas Polri juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan liburan, utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas. Jadikan perjalanan Anda aman, nyaman, dan berkesan.
Selamat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga pesan dan imbauan ini bermanfaat dan dapat menciptakan suasana liburan Nataru yang aman, tertib, dan lancar.